Ini yang harus hati-hati kita memilih siapa ulama, siapa yang tempat kita mengambil ilmu. Karena tentu kalau orang sampaikan ya kita mengikut Rasulullah, tetapi karena kita tidak bertemu dengan Rasulullah, ada hadis-hadis, ada pendapat-pendapat itu yang diberikan oleh ulama, diberikan pemahaman oleh ulama. Jadi tidak boleh kita angkuh mengatakan bahwa kita langsung berguru kepada Rasulullah. Tidak, ada ulama yang memberikan, memudahkan jalannya, memberikan pendapatnya. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita kembali berubudiyah, menundukkan jiwa raga kita, bersujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita melihat firman Allah Surah Fatir ayat 28 sampai ayat 30. Yang pertama, sebelum kami membacakan ayat ini, dalam agama Islam orang yang memiliki pengetahuan tentang Islam disebut alim, orang yang alim. Tetapi apabila tingkat keilmuannya sudah mulai tinggi, sudah mulai naik, maka dia berubah statusnya menjadi ulama. Ulama adalah jamak dari alim, yang banyak pengetahuannya, yang dikhususkan kepada Islam. Maka ulama ini diangkat menjadi penunjuk, menjadi tauladan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi Bapak Ibu, seringkali kita lihat para ulama yang diberikan amanah, yang diberikan wewenang itu melenceng, keluar dari jalan, dari rule yang seharusnya sesuai dengan perintah Allah, tetapi berbeda. Maka itu sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad dawabi wal an'am mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innallaha azizun ghafur. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffihim ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Bapak Ibu yang kami muliakan, pertama kita bahas ayat 29 ini. Allah gambarkan ciptaannya, fenomena alam, bahwa Allah menciptakan bermacam-macam hewan, bermacam-macam tumbuhan, dan juga seperti itulah bermacam-macam manusia. Kemudian disambung ayatnya bahwa sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah dari golongan hambanya, yaitu ulama. Maka dalam ayat ini salah satu tabi'in Ibnu Tsaur, Sufyan Ats-Tsaur, dia memberikan pendapatnya. Apa yang dia berikan pendapatnya? Al ulama salasah, bahwa ulama itu ada tiga. Yang pertama alimun billah,
wa yakhshallah wa laisa bi'alim amrillah. Ada ulama itu, kata Sufyan Ats-Tsauri, dia itu mengenal Allah, dia melihat ciptaan Allah, begitu mengenal Allah dia takut kepada Allah. Jadi dia kenal Allah, dia takut kepada Allah, tetapi laisa bi amrillah, tetapi dia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Ada beberapa ulama yang seperti itu, dia hanya menjadikan pengetahuan itu sebagai legasi untuk dia dikenal oleh masyarakat, supaya dia diberikan panggung oleh masyarakat. Maka ini adalah ulama yang tidak sesuai, karena berbeda dengan apa yang dia ketahui dan dia lakukan. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, nanti di ayat selanjutnya kita lihat sebagaimana kriteria yang diberikan kepada seorang ulama, ciri-ciri yang harus ada pada ulama itu. Maka Ibnu Sufyan Ats-Tsauri menjelaskan itu yang pertama, dia kenal Allah, dia takut kepada Allah, tetapi tidak melaksanakan perintahnya. Kemudian yang kedua, dia mengenal Allah, dia takut kepada Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan inilah ulama yang sempurna. Para kalangan ulama-ulama, sahabat-sahabat yang dahulu, mereka itu tidak berselisih dengan ucapan perbuatan mereka. Maka ini yang harus kita perhatikan dan ini yang harus kita contoh. Maka tauladan dari Rasulullah SAW yang ditiru oleh para sahabat, kemudian tabi'in yang mengikut setelah itu orang soleh, itu bisa kita tiru. Kemudian yang bahaya Bapak Ibu, yang ketiga, yang paling bahaya yang ketiga, alimum billah, dia mengenal Allah, wala yakhshallah, tetapi dia tidak takut kepada Allah, walaisa bi amrillah, dan dia tidak takut, dia tidak mengerjakan perintah Allah. Maka betapa kacaunya umat ketika seorang ulamanya saja tidak taat kepada Allah. Seorang yang dianggap, yang diberikan amanah untuk memimpin umat, dia tidak amanah, dia ingkar kepada Allah. Lalu bagaimana kita harapkan para pengikutnya, para jemaahnya? Tentu ini yang harus hati-hati kita memilih siapa ulama, siapa yang tempat kita mengambil ilmu. Karena tentu kalau orang sampaikan, ya kita mengikut Rasulullah, tetapi karena kita tidak bertemu dengan Rasulullah, ada hadis-hadis, ada pendapat-pendapat, itu yang diberikan oleh ulama, diberikan pemahaman oleh ulama. Jadi tidak boleh kita angkuh mengatakan bahwa kita langsung berguru kepada Rasulullah. Tidak, ada ulama yang memberikan, memudahkan jalannya, memberikan pendapatnya. Lalu ulama yang seperti apa yang kita perhatikan? Ulama mana yang kita ikuti, sehingga mudah-mudahan nantinya di akhirat benar-benar sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan ulama yang benar-benar takut kepada Allah. Maka dijelaskan Bapak Ibu di ayat selanjutnya, innal ladzina yatsluna kitaballah, yaitu mereka ulama yang setiap mereka berkata itu mereka membaca kitab Allah. Jadi tidak ada perkataannya yang itu mencondongkan kepada pendapat diri sendiri. Karena ini bahaya Bapak Ibu. Kalau sudah ulama itu condong kepada pendapatnya, keinginannya sesuai dengan pesanan, maka akan terjadi bahaya. Apa bahayanya? Kekacauan di umat. Seolah-olah kama qala Allah, dia mengatakan ini perkataan Allah, padahal itu bukan perkataan Allah. Itu adalah keinginannya, itu hawa nafsunya. Maka ulama yang kita ikuti adalah innal ladzina yatsluna kitaballah, yaitu yang membaca kitab Allah, yang memahami kitab Allah, dan kemudian sekaligus dia amalkan apa yang dia baca dari kitab Allah. Wa aqamus shalah, dan dia melaksanakan, mendirikan salat.
Jadi kalau ada ulama yang ketika misalnya kita berkumpul, kita melaksanakan satu pengajian majelis dan semacamnya, tetapi ulamanya tidak memperdulikan sholat, atau seorang pemimpin yang kita angkat itu tidak melaksanakan sholat, maka gugurlah dia dianggap sebagai ulama, seorang yang takut kepada Allah. Karena sholat itu sendiri adalah perintah Allah. Dan Bapak Ibu yang kami muliakan, sadar tidak sadar, yakin tidak yakin, bahwa banyak sekali, ini bukan memburukkan ulama kita, tetapi membuat kita lebih berhati-hati. Banyak sekali ulama-ulama, pemimpin-pemimpin kita yang kita berikan amanah, tetapi solat saja tidak selesai. Solat saja dia menyuruh seperti ini, menyuruh seperti itu, tetapi dia sendiri meninggalkannya. Maka ini tidak patut kita jadikan sebagai ulama. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yaitu yang mereka menginfakkan harta yang diberikan oleh Allah sirran wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Maka seorang ulama itu tidak menyimpan hartanya hanya untuk dirinya, tetapi dia memberikan manfaat dari hartanya kepada orang lain. Maka tidak boleh seorang ulama, kalau kita yakin itu benar-benar ulama, dia tidak mungkin menumpuk-numpuk hartanya, memperkaya dirinya, mengkoleksi mobil-mobil mewah. Boleh membeli, tapi kalau sudah berlebih-lebihan, itu sudah melenceng daripada tuntunan agama. Karena disebutkan di sini, seorang ulama wa mimma razaqnahum tunfiqu sirran wa alaniyah, yaitu mereka menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Tetapi hari ini Bapak Ibu, ada juga seorang ulama, seorang yang dianggap pemimpin umat Islam, itu hanya mau ketika itu disorot oleh media, dilihat oleh, divideokan, tetapi di belakang itu berbeda. Dan itu bukanlah, belum mencapai kepada tahap ulama yang takut kepada Allah, belumlah ulama yang mengikuti perintah-perintah Allah. Karena di sini sirra wa alaniyah, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan juga secara terang-terangan. Dan kemudian apalagi sifatnya, yarjuna tijaratan lan tabur, dan mereka hanya mengharapkan perniagaan dengan perniagaan Allah, perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Jadi mereka menginfakkan diri mereka, mereka membimbing umat, memimpin umat, itu tidak pernah mengharapkan apapun, karena itu adalah perniagaannya dengan Allah. Allah yang akan memberikan gajinya, Allah yang akan mencukupi kehidupannya. Maka kalau sudah ulama yang meminta-minta, ada tarifnya, ada sekian, ada prosedur dan segala macamnya, maka itu sudah mulai jauh daripada kriteria ulama yang disebutkan dalam ayat ini. Kemudian di ayat 30-nya, liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur, agar Allah menyempurnakan pahala kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini yang sering terjadi di para ulama adalah ketika mereka sudah mulai mengikuti perintah-perintah Allah, mereka niatnya ikhlas memimpin umat, membimbing umat, maka Allah berikan pahala, melipatkan pahalanya, kemudian juga menambah keutamaan dan karunia-Nya. Maka Bapak Ibu, kita melihat orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar menuntun umat, maka itu dibimbing oleh Allah langsung. Hidupnya tidak pernah kekurangan, hidupnya kecukupan, bahkan lebih tanpa dia harus mencari, tanpa harus meminta-minta. Maka inilah ulama yang harus kita ikuti. Jangan sampai Bapak Ibu yang kami muliakan, kita mengikut kepada ulama
yang dia sendiri itu ingkar kepada Allah, dia sendiri dia fajur, dia itu curang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, Allah berikan kepada kita pemimpin-pemimpin, ulama-ulama yang jujur, ulama-ulama yang benar-benar ikhlas memimpin kita, ikhlas memberikan pengajiannya. Kalau ulama itu sudah ikhlas memberikan ilmunya kepada umat, kepada masyarakat, tentu masyarakat kita akan semakin cerdas. Masyarakat kita tidak akan dibodoh-bodohi. Masyarakat kita tidak akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala karena dia jujur. Tetapi kalau sudah ulama itu melenceng, tidak jujur lagi mengatakan ayat-ayat Allah, tidak lagi jujur mengatakan sunnah-sunnah Rasulullah, maka umat pun semakin kacau, perpecahan demi perpecahan yang terjadi. Bapak Ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan Allah bimbing kita, semakin baik kita, semakin luar biasa kita setiap harinya dalam menuntut ilmu, dan Allah berikan kita para ulama yang benar-benar memimpin. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.